Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bab 1, yaitu pendahuluan. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakang. Latar belakang ini menjelaskan tentang perkembangan teknologi pada abad ke-21 mengalami kemajuan yang sangat pesat, dan internet pun ikut mengalami kemajuan, sehingga para pengembang game atau game developer bisa mengunggah karya mereka dengan mudah di internet, seperti di aplikasi store dan di Play Store. Makalah ini juga berisi informasi tentang penggunaan dan penerapan aplikasi aljabar vektor bagi pengembang game atau game developer, terutama dalam bidang pergerakan dan arah karakter dalam game yang dapat membantu Anda untuk memahami penggunaan vektor di dalam suatu game sederhana. Yang kedua, saya akan menjelaskan identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini ada 3. Pertama, kurangnya pemahaman tentang penerapan dan penggunaan nyata ruang vektor oleh mahasiswa. Yang kedua, kurangnya pemahaman tentang mengkolaborasikan pendidikan ruang vektor dengan game. Yang ketiga, kurangnya minat dan perhatian dari masyarakat tentang pembuatan game berbasis ruang vektor. Yang ketiga, saya akan menjelaskan batasan masalah. Batasan masalah ini ada 2. Yang pertama, sistem yang akan dikembangkan dalam penelitian ini hanya akan berfokus pada proses penggunaan dan pengimplementasian ruang vektor dalam video game. Yang kedua, proses penggunaan dan implementasi ruang vektor dalam video game. Pada makalah ini hanya sebatas pembahasan tentang penentuan arah dan pergerakan karakter dalam game. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yang dilakukan yaitu pertama, agar kita lebih mudah untuk memahami penggunaan vektor dalam video game. Yang kedua, menarik perhatian para pemain game Indonesia untuk lebih peduli betapa sulitnya untuk membuat game sehingga para pemain game tidak membajak game-game berbayar di platform. Yang ketiga, agar pemain di Indonesia mau beralih menjadi para pengembang game untuk memperbanyak game-game buatan anak bangsa dan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Jolin. Selanjutnya untuk bab 2 akan dijelaskan oleh saya, yaitu landasan teori. Pertama yaitu definisi vektor dan ruang vektor. Vektor adalah ruas garis berarah yang memiliki besaran dan juga arah. Secara geometris biasanya dilambangkan sebagai ruas garis yang berarah dan panjang ruas menyatakan besar vektor, dan arah ruas garisnya menyatakan arah vektor tersebut. Sering juga dikemukakan dalam jenis grafik komputer menggunakan titik, grafik, kurva, dan poligon untuk menampilkan gambar tersebut. Oleh para ahli komputer, vektor juga dinamakan sebagai penunjuk atau pointer karena memiliki arah. Berbeda dengan vektor yang hanya memiliki 2 dimensi, ruang vektor memiliki 3 dimensi, sehingga diartikan sebagai sekumpulan vektor yang dijumlahkan dan dikalikan dengan suatu bilangan sehingga menciptakan sebuah skala. Yang bagian kedua yaitu jenis-jenis vektor. Di sini kami telah memilih 5 jenis vektor, yaitu vektor dimensi 2 hanya mempunyai 2 dimensi yaitu X dan Y. Kemudian ada vektor dimensi 3 yaitu mempunyai ruang 3 dimensi, dan jika digambarkan pada koordinat ruang kartesius dengan sumbu X, Y, dan Z, maka bentuk umumnya adalah X sama dengan AI tambah BJ tambah CK, dengan ABC-nya adalah skalar dengan nilai tertentu. Yang selanjutnya adalah vektor posisi, di mana vektor posisi ini adalah vektor yang berpangkal di titik 0 atau titik pangkal koordinat. Yang keempat yaitu vektor 0 atau vektor berimpit, yaitu yang titik pangkal dan titik ujungnya berimpit dengan garis atau tidak memiliki nilai. Yang terakhir kelima itu adalah vektor sejajar, di mana vektor ini adalah 2 vektor yang memiliki besar dan arah yang sama, sehingga kita bisa katakan bahwa dua vektor ini adalah vektor yang kembar atau sama arah dan besarannya. Bagian selanjutnya yaitu penggunaan atau pengimplementasian vektor dalam kehidupan sehari-hari. Ada 5 yang telah kami rangkum.
sebagai berikut, yaitu penerjun payung yang terjun dari pesawat tidak akan jatuh di titik yang sama di mana dia terjun dari pesawat tersebut. Ini dikarenakan adanya gaya vektor gravitasi dan juga gaya dorong angin. Yang kedua yaitu pesawat yang ingin terbang ataupun mendarat. Dia tidak akan langsung jatuh ke darat tapi perlahan-lahan akan turun. Ini karena adanya pengaruh arah dan besaran vektor yang disesuaikan. Yang ketiga yaitu permainan jungkat-jungkit. Menggunakan gaya vektor pada bidang miringnya, jadi yang bermain tidak akan jatuh. Yang keempat yaitu navigasi pesawat untuk menunjukkan arah kemana pesawat tersebut harus dikemudikan oleh sang pilot pesawat. Dan yang kelima yaitu topik yang akan diangkat dalam makalah ini, yaitu penggunaan vektor dalam video game. Bagian selanjutnya yaitu penggunaan vektor dalam video game. Pada slide PPT yang telah kami tampilkan ini, kita bisa melihat ada seorang manusia super yang sedang terbang dengan arah menuju ke pojok kanan bawah dan jaraknya adalah 100 meter. Jadi, penggunaan vektor dalam video game adalah dengan menjadi panduan posisi, arah, dan kecepatan dalam game, terkhususnya vektor posisi yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan penggunaannya seperti yang telah saya jelaskan tadi, ya Superman. Selanjutnya ada pada slide PPT ada gambar Angry Bird. Ini adalah vektor juga dipengaruhi oleh sudut. Seperti yang terlihat di gambar, objek yang bergerak itu terbang dengan kebiringan sudut 30 derajat. Lebih jauh tentang penggunaan vektor dalam game itu adalah penjumlahan, pengurangan, dan perkalian skala pada vektor. Seperti contohnya gambar di samping adalah gambar ketika memainkan permainan game anak-anak dengan nama Angry Bird. Dalam game ini secara singkat pemain diharuskan untuk memanah atau mengkatabel burung-burung yang ada untuk menyerang istana musuh yang telah mereka bangun. Pada game ini terdapat teori penjumlahan vektor, yaitu ketika burung tersebut berada di atas ketapel alias tidak bergerak, maka kita simpulkan vektor arah dan besarannya adalah 0,0 karena dia diam di tempat. Sedangkan ketika ia bergerak atau ditembakkan oleh pemain, maka titik koordinatnya juga akan berubah tergantung sudut dan arahnya. Selanjutnya untuk bab 3 yaitu bab analisa masalah. Yang pertama yang akan kita bahas ada aplikasi panjang pada video game sederhana. Pada sebuah video game pesawat, apabila kita ingin mengetahui seberapa cepat pesawat tersebut bergerak, maka kita bisa menggunakan rumus vektor, yaitu rumus V dengan dikelilingi oleh tanda mutlak. Dengan rumusnya adalah mengkuadratkan nilai-nilai dari vektor V tersebut, seperti gambar yang telah kami tampilkan pada sisi kiri PPT slide. Selanjutnya ada aplikasi jarak pada video game sederhana. Kita juga bisa mencari jarak atau nilai dari dua buah vektor yang ada di game dengan mengurangkannya lalu menggunakan rumus mencari panjang vektor. Seperti contoh yang telah kami tampilkan, yaitu seorang pemain sekarang berada di titik 6,7. Sedangkan pada titik koordinat 3,5 telah terjadi sebuah bencana yaitu longsor. Maka dapat kita selesaikan dengan 6 dikurang 3, 7 dikurang 5. Maka kita mendapatkan vektor 3,2. Kemudian untuk mencari panjangnya kita akan mengkuadratkannya menjadi 3 kuadrat tambah 2 kuadrat sehingga menjadi 9 tambah 4 sama dengan 13. Selanjutnya aplikasi perkalian skala pada video game. Ini dapat kita kemukan ketika kita bermain game mengemudikan pesawat. Jika kita ingin mengurangi kecepatan pesawat tersebut karena adanya hambatan atau angin tebal, maka kita dapat menggunakan rumus perkalian skala yang rumusnya adalah kecepatan awal dikali dengan kecepatan pemain. Contoh soal yang telah kami hadirkan seperti berikut. Apabila pemain ingin mengurangi kecepatannya menjadi 0,7 dari kecepatan awal, tapi kecepatnya sekarang adalah titik koordinat 8,20, maka kita dapat selesaikan dengan cara berikut. 0,7 dikali dengan 8,20. Berarti kita selesaikan dengan 0,7 dikali 8, 0 kali 0,7 kali dengan 20. Sehingga kita mendapatkan hasil 5,6,14. Selanjutnya yaitu aplikasi perkalian silang. Pada video game contohnya adalah suatu objek yang ingin bergerak ke atas tiang kapal dengan titik koordinatnya adalah J bernilai 0,1,0 dan terdapat arah angin V dengan nilainya 1,0,2.
Untuk mencari arah berlayar kapal tersebut, kita ibaratkan kapal tersebut dengan simbol K. Maka kita menggunakan aplikasi perkaliannya, yaitu K sama dengan J dikali dengan V. Sehingga perkaliannya kita mendapatkan nilai 0,1,0 yaitu nilai J dikali dengan 1,0,2 yaitu nilai V, menghasilkan nilai 2,0,-1. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa arah berlayar kapal K ini adalah 2,0,-1. Baik, kita bisa lihat di slide berikut ini, yaitu hasil screenshot game Valorant. Game Valorant ini hampir sama dengan game PUBG, yaitu ada 5 tahap perancangan aplikasinya. Yang pertama, kita harus login terlebih dahulu. Setelah login, nanti kita akan berada dalam pesawat. Setelah dalam pesawat, kita harus mencari tempat mendarat yang aman untuk menghindari para musuh. Setelah itu kita harus loading, yaitu mencari senjata agar kita bisa menghindari musuh atau menembak musuh. Setelah kita mendapatkan senjata, kita harus perhatikan minimap, yaitu tempat-tempat yang aman agar terhindar dari zona merah. Setelah itu kita pergi ke zona yang aman, baru kita berada di safe zone. Baik, itu saja 5 tahap perancangan aplikasi dalam video game Valorant. Selanjutnya, kesimpulan yang bisa kami ambil yaitu pengimplementasian ruang vektor dalam video game telah membantu banyak orang dalam memainkan sebuah game dan memahami game yang diinginkan secara mudah, dan juga membantu para pemula game untuk belajar game yang diinginkan dari dasar permainan tersebut. Dengan presentasi ini, kami berharap agar dapat mengubah pendapat para pelajar di Indonesia mengenai mata kuliah matriks dan ruang vektor ini, yang pada awalnya hanya dianggap sebagai mata kuliah biasa, menjadi mata kuliah yang penting. Dengan bukti pengimplementasiannya dapat kita lihat dan rasakan secara langsung.